Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Akhirnya pada pertemuan kali ini kita masih dapat belajar ya. Kita masih dapat mempelajari tentang sifat koligatif larutan yang merupakan bab pertama di kelas 3. Nah, mungkin kalian sudah membaca sedikit artikel atau sumber bacaan lainnya tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan kita akan pelajari, dan pertama kita akan belajar mengenai terlebih dahulu kita akan belajar mengenai apa itu definisi larutan, kemudian definisi sifat koligatif larutan, kemudian macam-macam sifat koligatif larutan, dan terakhir adalah konsentrasi yang digunakan untuk menghitung sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu larutan. Ya, misalkan saya beri gambaran 100 ml air dalam sebuah wadah, kemudian air tersebut saya tambahkan garam, lalu kita aduk-aduk sampai kemudian kita tidak bisa lagi membedakan antara mana garam dan mana air, atau sudah tercampur dan sudah bersifat homogen, atau kita tidak lagi bisa mengidentifikasi yang mana garamnya dan yang mana airnya. Nah, pada wadah ini, yaitu air, bertindak sebagai pelarut, dan garam bertindak sebagai zat terlarut. Jadi, yang dimaksud dengan larutan adalah campuran homogen antara komponen zat terlarut dengan pelarut. Jadi maksudnya homogen, kita tidak bisa lagi bedakan yang mana pelarut dan mana zat terlarut. Nah, sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat khas larutan yang tidak dipengaruhi jenis zat terlarut, akan tetapi dipengaruhi jumlah partikel zat terlarut. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi dengan dua buah wadah yang berisi 100 gram air, masing-masing berisi 100 gram air. Lalu wadah yang kedua, saya tambahkan beberapa garam, kemudian kita panaskan kedua wadah tersebut, lalu kita ukur masing-masing suhunya. Jadi, wadah yang pertama ini, kita tidak tambahkan apa-apa. Sedangkan wadah kedua, kita tambahkan dengan beberapa butir garam. Kemudian, ternyata setelah kita panaskan, suhu pada larutan pertama atau wadah pertama itu 100 derajat Celcius. Dan suhu pada larutan kedua atau wadah kedua itu adalah 100,52 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa titik didih itu termasuk dari salah satu sifat koligatif larutan, di mana ketika terjadi perbedaan suhu, ya misalnya yang tadi, ketika tidak ditambahkan dengan apapun, dengan zat terlarut berupa garam, itu suhunya ya sesuai dengan suhu air, yaitu mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, ketika kita menambahkan sesuatu seperti zat terlarut, dalam hal ini garam, maka titik didihnya itu akan meningkat sebanyak 0,52 derajat Celcius. Nah, hal ini menunjukkan bahwa titik didih termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Berarti, kenaikan titik didih adalah salah satu dari sifat koligatif larutan. Nah, kenaikan titik didih ini kemudian diberi lambang delta Tb.
Kemudian penurunan titik beku. Nah, misalkan seperti larutan yang saya gambarkan tadi, ketika kita dinginkan, ya maka kita ukur suhunya. Dan ternyata suhu antara larutan pertama dengan larutan kedua ternyata beda, ya karena kita menambahkan zat terlarut berupa garam. Dan kita beri simbol atau lambang untuk penurunan titik beku dengan delta TF. Lanjutnya penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap kita beri lambang delta P. Jadi delta TB ini dari bahasa Inggris boiling atau didih. Sedangkan F dari bahasa Inggris freezing atau membeku. Nah, kemudian yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik kita akan pelajari berikutnya. Dan tekanan osmotik kita beri lambang P. Misalkan 100 gram air dan 100 gram air pada wadah yang lain, dan masing-masing keduanya saya tambahkan garam. Lalu kita berikan perlakuan yang berbeda. Pada wadah yang pertama, kita hanya menambahkan 10 gram gula. Kemudian pada wadah yang kedua, kita menambahkan 20 gram gula atau garam. Maka, ketika kita panaskan, maka sifat koligatif larutan pada wadah pertama itu ternyata lebih kecil dibandingkan sifat koligatif larutan yang kedua. Artinya bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif itu akan semakin besar. Jadi, benarlah bahwa definisi dari sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tidak dipengaruhi apakah dia gula atau garam, tetapi dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut. Nah, buktinya ketika kita menambahkan 10 gram gula dan 20 gram gula, ternyata titik didih dari wadah yang kedua ini ternyata lebih tinggi dibandingkan titik didih pada wadah yang pertama. Artinya bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Nah, untuk menghitung sifat koligatif yang keempat tadi ini, maka kita harus menggunakan persamaan konsentrasi. Jadi, kita bisa menghitung secara matematis sifat koligatif yang tadi dengan menggunakan konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama dengan molaritas, atau biasa diberi simbol M, di mana rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali dengan volume larutan. Nah, apa sih sebenarnya molaritas itu? Molaritas itu adalah jumlah partikel zat terlarut dalam 1 liter larutan, di mana ketika satuan yang diberikan di soal misalkan dalam satuan liter, maka rumus yang digunakan adalah M sama dengan N per V, di mana N itu adalah jumlah mol zat terlarut dan V adalah volume. Nah, ketika yang diketahui atau satuan yang diketahui itu dalam bentuk gram, maka rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 dibagi mR zat terlarut dikali volume larutan. Nah, kemudian ingat, rumus untuk mencari jumlah mol itu sama dengan massa zat terlarut per mR zat terlarut. Nah, kemudian konsentrasi selanjutnya adalah molalitas atau biasa dilambangkan dengan M kecil. Rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali massa pelarut. Nah, massa pelarut ini biasa kita beri simbol dengan simbol P. Nah, sebenarnya molalitas itu adalah jumlah partikel zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi, kalau yang di atas adalah dalam bentuk volume,
Kalau molalitas itu dalam bentuk massa. Berarti di sini 1 kilo, 1 kilogram, yang di atas adalah 1 liter. Nah, berarti kalau kita menggunakan satuan kilogram, maka rumus dari molalitas itu adalah M sama dengan N per P, di mana P adalah massa pelarut. Dan ingat, N adalah massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut, seperti yang ditulis di sini. Adapun 1000, itu diperoleh dari konversi kilogram ke satuan gram. Begitu pula yang rumus di atas, 1000 ini merupakan hasil konversi dari liter ke mililiter. Maka dikali dengan 1000. Konsentrasi selanjutnya yang bisa kita pakai atau kita bisa gunakan adalah fraksi mol atau biasa diberi lambang X. Nah, fraksi mol ini menyatakan suatu perbandingan. Kalau yang ditanyakan adalah fraksi mol pelarut, ya maka definisi dari fraksi mol itu adalah perbandingan mol pelarut per mol pelarut plus mol zat terlarut. Nah, kalau yang dicari adalah X terlarut, ya maka N jumlah mol zat terlarut per N zat terlarut plus mol zat pelarut. Nah, di mana P itu adalah pelarut dan T adalah zat terlarut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau yang ditanyakan adalah X terlarut, maka yang berada di atas adalah mol zat terlarut per mol zat terlarut plus mol pelarut. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini ada sifat khas dari rumus ini atau sesuatu yang khas, di mana kalau yang ditanyakan adalah pelarut, maka yang berada di atas juga adalah mol pelarut. Kalau yang ditanyakan adalah zat terlarut, maka yang berada di atas juga adalah mol zat terlarut. Selanjutnya adalah persen massa. Nah, persen massa ini ya biasanya juga dipakai untuk menghitung sifat koligatif. Nah, rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa pelarut dikali 100%. Kalau yang diketahui di sini atau yang ditanyakan atau yang diketahui adalah persen volume, maka rumusnya ya hampir sama. Tinggal kita ganti persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume pelarut dikali dengan 100%. Nah, misalkan saya punya cuka dengan konsentrasi 20% dalam sebuah wadah dalam hal ini wadah Erlenmeyer, maka saya ingin mengubah persen ini menjadi molalitas, atau fraksi mol. Bisa tidak? Jawabannya bisa. Jadi persen ini bisa kita ubah menjadi molaritas. Di sini molalitas, dan bisa juga kita konversi menjadi persen massa. Contoh pertama, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20% dengan massa molekul relatif urea sama dengan 60. Ya, kita jawab. Nah, jika dalam suatu larutan itu diketahui persennya, dan di sini diketahui larutan urea 20%, maka artinya bahwa di dalam larutan tersebut ada 20 gram urea. Berarti dalam 100 gram larutan urea, itu terdapat 20 gram urea. Dan sisanya adalah 80 gram pelarut berupa air. Nah, ingat, rumus untuk mencari fraksi mol adalah, ya karena di sini yang ditanyakan adalah zat terlarutnya atau ureanya, maka rumusnya adalah X terlarut sama dengan N terlarut per NT plus NP. Atau sama saja X urea sama dengan N urea per N urea plus N air atau N pelarut.
Nah, untuk mengetahui atau menghitung berapa fraksi molnya, ya otomatis kita harus tahu berapa nilai NT, berapa nilai NP. Ya, ingat, rumus untuk mencari jumlah mol itu sama dengan massa dibagi dengan MR. Ya, di sini kita mencari N terlarut. Kemudian massa zat terlarut kita ketahui sebanyak 20 gram. Kita substitusi, berarti 20 gram per 60 gram per mol. Hasilnya adalah 0,33 mol. Kemudian, selanjutnya adalah NP atau N pelarut. Rumusnya sama, tinggal mengganti zat terlarut dengan pelarut, di mana massa pelarut yang diketahui adalah 80 gram. Dan massa molekul relatif air yang biasanya kita gunakan, ya kalau kita hitung berapa atom H, atom relatif H, ditambah atom relatif O, itu nilainya adalah 18 gram per mol. Nah, kita bagi saja 80 dengan 18. Hasilnya 4,44 mol. Nah, rumus yang pertama ini kita substitusi dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, X urea sama dengan 0,33, yaitu NT, dibagi NT 0,33 mol, ditambah NP 4,44 mol. Hasilnya adalah 0,069. Contoh 2. Kemolalan suatu larutan 20% massa C2H5OH atau etanol adalah bla 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 dengan MR C2H5OH sama dengan 46. Nah, perhatikan. Yang ditanyakan adalah kemolalan. Yang diketahui adalah 20%. Nah, 20% seperti yang saya katakan tadi, seperti yang Ustadz katakan, 20% itu berarti di dalam larutan tersebut mengandung 20 gram zat terlarut. Nah, di mana zat terlarutnya adalah C2H5OH. Nah, kita jawab, berarti dalam 100 gram larutan C2H5OH itu akan ada 20 gram etanol dan sisanya adalah air. Nah, untuk mencari rumus untuk mencari molalitas, maka rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali dengan massa pelarut. Nah, karena yang diketahui adalah gram, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang ini. Bukan rumus M sama dengan N per P. Kecuali kalau yang diketahui adalah kilogram. Nah, selanjutnya kita substitusi massa zat terlarutnya sebanyak 20 gram dikali 1000 per mR-nya 46 dikali massa pelarutnya adalah 80 gram. Kita hitung 20 gram kita bagi dengan 80 menjadi sisanya di sini 4, terus 1000 dibagi dengan 46 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 1000 per 184 dibagi kembali sehingga hasilnya adalah 5,43 mol. Nah, gampang kan? Kemudian contoh yang ketiga. 150 gram larutan NaOH diketahui mR-nya 40 mempunyai konsentrasi sebanyak 5 molal. Massa NaOH dalam larutan adalah, nah, kita ketahui bahwa di sini ada 5 molal. Berarti rumus yang kita pakai dalam soal ini adalah rumus molalitas, yaitu M sama dengan N per P, atau M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per P. Dikali 1000 per P. Nah, molalnya sudah kita ketahui. Ya, karena diketahui adalah 150 gram larutan, berarti kesimpulannya adalah
dalam 150 gram larutan NaOH tersebut, kita belum tahu nih berapa massa zat terlarutnya, dan kita beri simbol X gram, dan kita juga tidak tahu berapa gram larutan pelarutnya. Kita juga belum tahu berapa pelarutnya. Maka kita bisa tuliskan 150 karena totalnya larutannya massanya adalah 150 gram, berarti 150 dikurang dengan massa zat terlarutnya, yaitu X. Nah, rumus untuk mencari molalitas adalah M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali dengan massa pelarut. Ya, masukkan saja M-nya berapa? 5 molal. Massa zat terlarutnya berapa? X dikali 1000 per mR-nya berapa? 40. Dikali dengan massa pelarut. Massa pelarutnya ambil yang ini, 150 dikurang X. Nah, ya, kalian pasti sudah bisa mencari kalau bentuknya sudah seperti ini. Tinggal kita kalikan yang di ruas kiri dengan yang bawah ini, dan jadilah 150 dikurang X sama dengan 5X. Nah, X-nya kemudian dijumlahkan menjadi 6X, berarti 150 sama dengan 6X, dan X sama dengan 150 per 6, maka X-nya adalah 25 gram. Berarti massa NaOH dalam larutan tersebut adalah 25 gram. Nah, 25 gram ini berarti 150 dikurang 25 berapa? 10 kurang 5, 5. Terus 4 dikurang 2, 2. Berarti ada 125. Ada 125 gram untuk massa pelarutnya atau massa airnya. 125 ya. Nah, contoh yang keempat. Molaritas NaOH dalam air jika fraksi mol NaOH sama dengan 1/21 dengan massa jenisnya 1,25 gram per mililiter adalah. Nah, yang diketahui di sini adalah molaritas. Kemudian juga diketahui fraksi mol dan massa jenis. Nah, kita harus cari dulu nih berapa fraksi molnya. Berarti kita pakai rumus fraksi mol. Berarti X NaOH sama dengan N NaOH atau jumlah mol NaOH per mol NaOH plus mol air. Nah, kita masukkan nilainya 1/21. Artinya bahwa 1/21 itu berarti kalau kita substitusi dari NaOH, N NaOH berarti molnya adalah 1. Nah, kemudian NaOH atau natrium hidroksida itu 1 plus 20 dari N air. Nah, maka kita bisa mengetahui berapa mol zat terlarut dan berapa mol pelarutnya. Berarti NaOH sama dengan 1 dan N airnya sama dengan 20. Ya, artinya bahwa kalau kita menggunakan rumus fraksi mol ini, maka kita bisa substitusi dengan berapa di sini persamaannya, 1/21. Kalau di sini 1, ya berarti jumlah molnya adalah 1 untuk NaOH. Nah, berarti yang di bawah tinggal ditambahkan NaOH ditambah N air. Berarti 1 ditambah dengan 20. Nah, lanjutnya, molaritas itu rumusnya kan M sama dengan N per V ya.
Berarti M sama dengan N per V. Nah, M sama dengan N per V, di mana N adalah massa zat terlarut, dibagi dengan MR zat terlarut, dikali 1000. Karena yang diketahui di sini adalah gram, berarti dikali 1000 per volumenya. Selanjutnya, massa NaOH itu sama dengan 1 dikali 40. Nah, kita sudah tahu di sini mol NaOH kan 1. Berarti untuk mengetahui berapa gram zat terlarutnya, maka tinggal dikalikan berapa jumlah molnya dikali dengan 40, yaitu MR NaOH. Berarti 1 dikali 40 sama dengan 40 gram. Begitu pula dengan air. Air kita sudah tahu 20 mol. 20 mol air kita kali dengan massa molekul relatifnya, yaitu 18. Berarti sama dengan 360 gram. Nah, kalau kita totalkan antara massa NaOH dengan massa air, itu sama dengan 400 gram. Berarti massa larutan, yaitu total dari massa zat terlarut dengan massa pelarut adalah 400 gram. Nah, yang ditanyakan di sini molaritas. Nah, berarti untuk mencari molaritas, ya kita harus tahu dulu nih, berapa volumenya, karena kita akan pakai volume. Nah, ternyata volume larutan didapat dari massa larutan dibagi dengan rho, atau massa jenis. Nah, tinggal dimasukkan 400 gram dibagi dengan 1,25 gram per ml yang diketahui di soal, dan hasilnya adalah 320 ml. Nah, kita substitusi ke dalam rumus berikutnya, yaitu rumus molaritas. Berarti M sama dengan N dikali 1000 per V. Nah, kita substitusi 1, yaitu mol zat terlarut, 1 sebanyak 1, dikali dengan 1000, karena satuannya adalah gram, dibagi dengan 320 ml. Maka didapat 3,125 molar. Berikutnya, contoh kelima. Untuk membuat 2 liter larutan NaOH dengan konsentrasi 0,05 m, diperlukan larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per ml sebanyak titik-titik mililiter, di mana MR NaOH sama dengan 40. Nah, kita jawab. Kita baca ulang. Untuk membuat 2 liter larutan NaOH 0,05 molar, diperlukan larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per ml sebanyak, berarti yang ditanyakan adalah volume. Nah, larutan NaOH 8% itu berarti bahwa di dalam larutan tersebut ada sebanyak 8 gram massa zat terlarut, yaitu berupa NaOH, dan sisanya adalah air sebanyak 92 gram. Maka rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus molaritas. Kita memakai rumus molaritas karena yang diketahui adalah konsentrasi 0,05 molar. Nah, maka kita masukkan nilainya 8 gram dibagi dengan MR-nya, yaitu 40, dikali 1000 per V. Nah, V-nya belum kita tahu berapa nilai V, maka kita harus cari terlebih dahulu. Di mana rumus untuk mencari V, kita ketahui bahwa M sama dengan rumus untuk mencari volume dengan menggunakan massa jenis yang sudah kita ketahui.
Berarti V sama dengan massa larutan dibagi dengan rho, di mana massa larutannya adalah total dari NaOH dengan air. Berarti 100 gram dibagi dengan 1,25 gram per mililiter. Dapatlah 80 mililiter. Nah, kita substitusi saja langsung ke rumus ini. Langsung dimasukkan saja 80 mililiter. Nah, kita dapatkan 8 per 40 dikali 1000 per 80. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, jadilah 1/40 dikali 1000 per 10. Disederhanakan lagi menjadi 100 per 40. Maka jawabannya adalah 2,5 molar. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volumenya, berapa yang digunakan untuk membuat larutan NaOH 0,05 molar. Nah, di sini 2,5 molar. Berarti larutan ini yang akan kemudian kita encerkan menjadi 0,05 molar. Nah, ingat kembali pelajaran tentang rumus pengenceran atau rumus untuk mencari kadar zat yang kita pelajari di asam basa. Rumusnya kan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 atau M1 dikali V2 sama dengan M2 dikali V2. Nah, larutan NaOH 2,5 molar ini kita akan encerkan dengan air menjadi larutan NaOH 0,05 molar sebanyak 200 ml, 2000 ml. Ya, karena kita konversi liternya menjadi mililiter, berarti 2000 ml NaOH 0,05 molar. Nah, kita pakai rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, substitusi M1 dengan 2,5, V2 dengan 2000, dan M2 dengan 0,05. Maka didapat perbandingan 100 per 2,5 dan hasilnya adalah 400 ml. Jadi yang dipakai untuk membuat larutan NaOH 0,05 molar dari konsentrasi 2,5 molar ini, maka kita butuhkan sebanyak 400 ml zat terlarut, yaitu berupa NaOH. Nah, ya baik, ya mungkin untuk pertemuan kali ini materi kita saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita kuasai terlebih dahulu cara untuk mencari atau mengubah konsentrasi dari satu bentuk konsentrasi ke bentuk konsentrasi lainnya. Karena untuk menghitung atau mengetahui berapa delta TB-nya, berapa delta TF-nya, berapa P-nya, dan berapa delta P-nya atau tekanan uap jenuhnya, ya kita harus menguasai bagian ini dulu, bentuk-bentuk konsentrasi. Karena biasanya di soal-soal ujian itu yang diketahui adalah konsentrasi dalam bentuk ini. Bisa dalam bentuk molaritas, bisa dalam bentuk molalitas, atau persen, atau juga fraksi. Nah, mungkin itu. Dan kita cukupkan.